Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan strategi konseling reframing. Saya Aulia Fiatni sebagai konselor. Saya Eliza Putri Harahap sebagai konseli. Saya Azri Samsurizal sebagai pengamat 1. Selamat siang Mbak Eliza. Selamat siang, Bu. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sekolahnya gimana Mbak, lancar? Alhamdulillah sih lancar, tapi ada sedikit hambatan, Bu, kayak waktu mengerjakan tugas itu, tugasnya kan susah-susah, apalagi sekolah online, jadi kayak sinyalnya sih sering terhambat. Oh, kehalang sinyal ya Mbak? Iya. Nggak apa-apa ya Mbak. Yang penting harus jaga Iya, Bu. kesehatan, gitu aja ya. Iya, Bu. Ya Mbak, Mbak Eliza ada apa ya sampai membuat janji dengan Ibu hari ini? Saya mau konseling sama Ibu. Oh iya, apa sebelumnya Mbak Eliza pernah melakukan proses konseling? Belum pernah sama sekali, Bu. Ini masih pengalaman pertama buat saya konseling ke Ibu. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke proses konseling, silahkan Mbak Eliza memposisikan diri senyaman mungkin. Boleh juga Mbak Eliza menyiapkan minum atau apa gitu. Silahkan Mbak. Iya, Bu, sudah kok. Sudah? Sudah. Kalau Ibu boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Mbak Eliza alami? Saya itu, Bu, beranggapan kalau ayah saya itu adalah orang yang kejam. Kejam yang Iya, seperti apa ya Mbak? Boleh diceritakan lebih lanjut? saya kan punya pikiran kalau ayah saya itu kejam. Jadi saya beranggapan bahwa ayah saya itu benci sama saya, Bu, nggak suka saya. Oh, seperti itu. Oke, Mbak Eliza mempunyai pikiran bahwa ayah Mbak Eliza itu kejam, benci pada Mbak Eliza. Apa sebelumnya itu terjadi hal sesuatu gitu Mbak? Iya, Bu, kayak gini. Ayah saya kan kejam, jadi Ya. jadinya benci kan. Nah, kalau saya pergi kemanapun itu selalu diikutin gitu. Terus saya disuruh belajar, nggak boleh keluar malam, kayak harus pakai pakaian tertutup, nggak boleh make up yang menor, ya gitu deh. Pokoknya banyak larangan. Jadi kayak kan jatuhnya kejam. Baik, dari permasalahan yang Mbak Elisa alami dan yang Mbak Elisa ceritakan pada Ibu barusan, Ibu akan menggunakan salah satu strategi dari konseling yaitu strategi reframing, di mana strategi ini mengubah sudut pandang kita dalam suatu hal. Kita akan memandang dari sudut pandang yang lebih positif agar kita bisa menemui makna yang lebih baik atas kejadian hal yang Mbak Eliza alami, seperti Mbak Eliza menganggap bahwa ayah itu ayah yang kejam, benci sama Mbak. Apa Mbak Eliza bersedia mengikuti proses konseling ini? Iya, Bu, saya sangat bersedia. Oke, bisa kita mulai ya Mbak? Iya, Bu, silahkan. Ketika kita sedang mengalami masalah atau sedang berpikir terhadap sesuatu, memang seringkali kita itu hanya terfokus pada satu hal, pada satu sudut pandang saja. Dan kita mengabaikan sudut pandang yang lain. Hal ini yang menyebabkan munculnya emosi yang tidak nyaman, seperti yang sedang Mbak Eliza alami saat ini. Kalau boleh, coba ceritakan apa yang Mbak Eliza pikirkan ketika ayah Mbak Eliza itu melarang Mbak Eliza keluar malam, melarang Mbak Eliza memakai baju yang terbuka, terus
selalu menyuruh Mbak Eliza untuk belajar. Itu Mbak. Saya tuh beranggapan kalau apa yang dilakukan oleh ayah saya itu bentuk dari sebuah kebencian terhadap saya gitu Bu. Jadi saya tidak bisa bebas dengan peraturan yang dibuat. Kayak ya nggak nyaman, akhirnya kan terkekang oleh aturan-aturan itu. Merasa terkekang gitu Mbak. Iya Bu. Kalau boleh tahu itu kerap terjadi atau hanya 1-2 kali? Ya emang seperti itu, selalu seperti itu Bu. Jadi kayak waktu mau keluar gitu, izin keluar, jadi ada jam malamnya, kayak ya harus jam 8 udah nyampe rumah kan. Kadang janjian sama teman kan baru jam 7 berangkat, masa cuma sejam doang. Menurut Mbak Eliza, apakah mungkin dari sikap ayah itu sebenarnya ada maksud lain? Maksudnya gini, itu bukan berarti suatu bentuk kejam atau benci pada Mbak, tapi itu bentuk sayang. Beliau sangat sayang pada Mbak Eliza dengan beliau membatasi jam keluar malam. Itu berarti tandanya ayah Mbak Eliza itu tidak menginginkan kalau nantinya sama Mbak Eliza itu salah dalam pergaulan. Dan ketika ayah menyuruh Mbak Eliza untuk belajar, mungkin tujuannya dari ayah itu bukan untuk mengekang, tapi biar Mbak Eliza itu nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Iya sih Apa Bu, Mbak saya juga Eliza sadar. ya? Tapi sepertinya itu merupakan memang bentuk kasih sayang kepada saya. Tapi kayak saya tuh salah memaknai sikap ayah saya ke saya. Jadi akhirnya saya menganggap bahwa itu cuma sebuah kebencian terhadap saya. Padahal kan itu adalah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, apalagi anak perempuan. Nah, Gitu, Bu. jadi Mbak Eliza di sini setuju ya kalau itu merupakan bentuk sebuah sayang bukan kejam gitu. Iya sih, Bu, setelah saya pikir emang saya yang salah memikirkan terhadap kayak sikap ayah saya. Padahal kan itu aslinya baik. Ya benar. Sekarang Ibu minta Mbak Eliza coba mengingat kembali pada saat ayah melarang, ayah selalu mengikuti kemanapun Mbak Eliza pergi, dan selalu menyuruh Mbak Eliza untuk belajar. Coba diingat kembali dan silakan diutarakan lagi Mbak. Iya, Bu. Ketika ayah saya melarang saya untuk tidak keluar malam di atas jam 8, tidak berpakaian terbuka, bahkan make up yang terlalu berlebihan, dan saya diharuskan untuk belajar terus di rumah. Sebenarnya sih ada rasa nggak nyaman gitu. Jadi perasaan Mbak ketika dilarang itu merasa kayak terkekang, nggak nyaman gitu ya? Iya Bu, kayak ada rasa gitu sih. Kalau begitu menurut Mbak Eliza, apa ya kira-kira nilai positif yang ada dalam sikap ayah yang terkesan kejam, benci pada Mbak itu? Sikap positifnya sih kayak kalau dari disuruh belajar terus ya, emang kan Ya, buat persiapan masa depan kita harus memperbanyak wawasan dan nggak boleh keluar malam, itu kan anak cewek emang nggak baik. Terus kan kalau pakaiannya kan harus tertutup, emang kan di syariat Islam kan nggak boleh membuka aurat gitu sih. Emang kebaikannya itu buat diri saya sendiri aslinya. baik sekali itu Mbak Eliza. Pikiran yang positif itu merupakan pikiran alternatif dari sudut pandang Mbak Eliza yang menganggap bahwa ayah itu kejam. Sekarang gimana Mbak rasanya? Apa sudah ada perubahan tentang cara pandang Mbak terhadap ayah yang kejam itu? Apa masih menetap dalam pikiran? Sudah ada sih Bu, kayak saya emang apa lebih ke sini itu lebih sadar bahwa yang dimaksud ayah saya itu memang
real untuk kebaikan saya, bukan berarti beliau kejam. Oke, kita latihan kembali ya Mbak, mengutarakan pikiran yang negatif. Kemudian silahkan Mbak Eliza melanjutkan lagi dengan pikiran yang positif yang Mbak Eliza barusan katakan. Iya, baik Bu. Saya tidak boleh keluar malam di atas jam 8. Namun memang itu buat kebaikan diri saya sendiri. Memang harus menjaga diri sebagai cewek. Terus saya harus belajar di rumah terus-menerus. Emang buat bekal saya di kehidupan berikutnya. Terus saya tidak boleh berpakaian yang terbuka. Memang itu syariat agama Islam, kita nggak boleh membuka aurat, khususnya buat perempuan. Gitu, Bu. Bagus. Pertahankan ya Mbak, pikiran-pikiran yang positif itu bisa terus dilatih. Bisa juga ditambahkan Mbak sebuah modifikasi, misal ketika Mbak Elisa berpikiran bahwa ayah Mbak Eliza itu terlalu mengekang, terlalu sering menyuruh untuk belajar. Bisa ditambahkan modifikasi dalam pikiran bahwa tujuan ayah saya untuk menyuruh saya belajar itu sebuah motivasi, sebuah semangat bagi saya untuk nantinya agar saya itu bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Iya, Bu. Saya paham. Setelah saya mengutarakan pikiran negatif saya, kemudian mengutarakan pikiran positifnya. Setelah Mbak Eliza menjalani tahap demi tahap dari reframing ini, apa Mbak Eliza sudah bisa mengubah cara pandang tentang sikap ayah Mbak Eliza? Iya, Bu, sangat membantu sekali. Sekarang saya sudah menyadari akan hal baik yang dilakukan ayah saya terhadap saya. Tapi kalau nanti pikiran buruk itu muncul lagi gimana, Bu? Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas pada Mbak Eliza. Tugas apa itu? Ini Mbak, karena memang konseling itu kan tidak bisa selesai dalam satu sesi saja. Memang butuh waktu, memang butuh proses untuk mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu hal. Agar kita bisa lebih memaknai apapun yang terjadi itu, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih positif. Ya, Bu. Kalau nantinya pikiran yang negatif itu muncul lagi, silahkan Mbak Eliza mempraktikkan sendiri dengan persis seperti yang kita lakukan saat ini, dan silahkan dilakukan tiap kali pikiran itu datang, tiap kali pikiran itu muncul, silahkan diterapkan sendiri ya Mbak. Iya, Bu, baik. Mengerti? Bisa, Bu. Nanti kalau pikiran buruk itu muncul, saya akan mempraktikkannya lagi. Jika Mbak Eliza nantinya mengalami kesulitan atau kebingungan dalam tahap prosedur dari konseling ini, Mbak Eliza bisa menghubungi Ibu, bisa menemui Ibu secara langsung, ataupun bisa menelpon juga, Mbak. Iya, Bu, siap. Dan kalau nantinya diperlukan sesi konseling yang lebih lanjut, silakan Mbak Eliza sesegera mungkin menghubungi Ibu ya. Iya, Bu. Baik, oke. Ibu harap di pertemuan konseling selanjutnya sudah ada perubahan tentang cara pandang Mbak Eliza mengenai ayah yang kejam, ayah yang benci, menjadi ayah yang sayang, ayah yang perhatian. Iya, Bu. Baik, kalau begitu sesi konseling hari ini sudah selesai. Apa ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Sejauh ini nggak ada, Bu, karena saya sudah paham semuanya. Baik, kalau begitu selamat mencoba. Selamat berlatih sendiri, mengubah sudut pandang ke arah yang lebih baik ya, Mbak.
Iya Bu, siap. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Sekian penampilan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.